Oke, kembali lagi dalam series perkuliahan Digital Marketing Unit 2. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas terkait dengan digital marketing ecosystem, baik yang multi-channel maupun yang omni-channel. Agenda perkuliahan pada unit 2 terdiri dari pembahasan berupa digital marketing ecosystem itu sendiri, di mana kita ketahui bahwa di dalam digital marketing ecosystem terdapat ekosistem baik yang owned, paid maupun earned media. Kita juga akan membahas berkaitan dengan channel integration model, artinya kita menggabungkan beberapa ekosistem platform yang ada di dalam digital marketing itu sendiri, baik yang multi-channel karakteristik maupun yang omni-channel karakteristik. Seperti biasa dalam series perkuliahan digital marketing, di akhir nanti kita akan mengikuti kelas activities atau kelas reflection untuk implementasi dari model multi-channel maupun omni-channel. Pada bagian yang kedua, learning objective yang akan teman-teman penuhi di dalamnya terdiri dari di mana mahasiswa diharapkan mampu untuk bisa membedakan antara digital marketing ecosystem itu sendiri. Ya, kita dituntut untuk bisa mengetahui atau memberikan perbedaan antara owned media ecosystem, kemudian paid media ecosystem, dan juga earned media ecosystem. Dari ketiga ini, teman-teman diharapkan mampu melakukan analisis dari perbedaan antara ekosistem tersebut ketika kita menggunakan model yang multi-channel maupun yang omni-channel strategis. Mari kita lihat bagian pertama dalam unit 2, yaitu digital marketing ecosystem. Di dalam digital marketing ecosystem, sesungguhnya terdiri dari 3 konstruk utama. Konstruk yang pertama yang kita kenal sebagai owned media. Yang kedua adalah paid media, dan yang ketiga adalah earned media. Ketiga integrasi ekosistem ini merupakan aspek yang saling berkesinambungan atau saling terkoneksi satu sama lain, baik itu channel, platform, maupun media yang kita gunakan. Ketiga ekosistem ini juga digunakan dalam rangka untuk mencapai target reach audience yang akan kita sasar, membangun relasi dengan calon konsumer, dan diharapkan kolaborasi dari 3 platform ekosistem ini itu dapat mendrive proses conversion daripada customer yang sudah kita sasar. Penting untuk diketahui dalam rangka untuk memberikan kontekstual, pemahaman terhadap digital marketing ecosystem ini ditujukan untuk bisa mengetahui ruang lingkup yang akan kita selami gitu ya dalam rangka untuk melakukan digital marketing campaigns. Masing-masing platform ini tentu memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri, ada kelebihan, ada kekurangan, dan kita sebagai orang yang belajar digital marketing perlu mengetahui apa keunggulan dari masing-masing ekosistem yang ada di dalamnya. Sekali lagi sebagai bentuk untuk membuat ini jauh lebih kontekstual, di dalam digital marketing ecosystem, masing-masing ekosistem ini memiliki perbedaan strategi yang signifikan. Jadi lagi-lagi sebelum kita memutuskan untuk menggunakan ekosistem tertentu, termasuk di dalamnya nanti memutuskan apakah kita akan menggunakan omnichannel atau multichannel, jauh sebelum itu kita sudah harus merancang strategi digital marketing yang sesuai. Kita lihat bagian yang pertama yang disebut sebagai owned media digital marketing ecosystem. Pada bagian ini adalah media-media atau platform atau channel yang dapat dimiliki secara langsung dan dikontrol oleh perusahaan. Ya, perusahaan seperti yang kita tahu, mereka punya official website. Berarti di sini platformnya atau medianya adalah website. Kita juga bisa bikin blog, ya, bisa mengembangkan mobile apps untuk brand kita sendiri, ya, atau juga bisa mengelola berbagai platform-platform yang kita miliki sendiri, termasuk platform sosial media. Kita boleh punya akun official Facebook, Instagram, akun official LinkedIn, YouTube, dan akun-akun official lainnya. Kelebihan daripada owned media adalah kita bisa mengelola seluruh ekosistem ini secara full control dari kita, dan
karena full control, kita bisa manage everything yang kita bisa deploy kepada platform tersebut. Jadi isi di dalam konten di dalam platform-platform tersebut tentu under control kita, dan kita bisa mengemas bagaimana kita mendesain strategi modeling yang kita inginkan. Apa yang kita pengen highlight sebagai identitas utama dari brand kita. Jadi platform-platform ini bisa kita gunakan secara menyeluruh, under control kita, dan seluruh konten yang ada di dalamnya itu di bawah kendali kita. Karena Onet Media ini di bawah kendali kita, cenderung kontrol terhadap penggunaan biayanya jauh lebih rendah juga, namun memiliki keterbatasan di sisi yang lain. Keterbatasannya diantaranya karena ini dikembangkan secara mandiri oleh perusahaan, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membangun koneksi terhadap audiens. Tadi di awal kita sudah mention bahwa pemahaman terhadap digital marketing ecosystem ditujukan untuk kita bisa membangun relasi dan koneksi dengan audiens kita. Tapi kalau kita hanya mengandalkan Onet Media yang dikontrol secara mandiri atau secara organik oleh perusahaan kita, itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk membangun koneksi. Oleh karena itu, di dalam digital ekosistem, khususnya yang Onet Media, umumnya perusahaan itu dia mengkolaborasikan platform-platform yang bisa dikontrol oleh perusahaan, ya, tidak hanya single platform. Misalnya kita sudah punya website official untuk brand kita juga akan mengembangkan mobile apps-nya. Misalnya dalam konteks ini kita ambil contoh Under Armour, mereka punya official website di negara-negara yang mereka masuki, tapi juga mereka punya apps yang digunakan untuk mempenetrate market supaya mereka jauh lebih kenal dengan aktivitas yang ada di platform tersebut. Contoh lain misalnya yang banyak kita gunakan, banyak sekali brand yang ada di Indonesia saat ini, mereka mengkolaborasikan lintas fungsi, jadi memang mereka sudah punya official website, sudah punya mobile apps-nya gitu ya, akun Instagram-nya dikelola, dan banyak platform sekaligus ya dikelola. Let's say misalnya seperti KFC, ya, Fore, Kopi Kenangan, rata-rata brand-brand tersebut sudah punya platform sendiri sampai mereka punya mobile app sendiri. Nah, karena Onet Media ini punya kelemahan tadi, butuh waktu yang lebih lama untuk membangun koneksi dengan konsumernya, maka di dalam digital marketing ecosystem itu dikolaborasikan dengan paid media. Paid media ini adalah media atau ekosistem atau platform yang kita gunakan yang menyaratkan perlu payment atau pembayaran untuk memperluas jangkauan tadi. Jadi katakanlah kita ambil contoh perusahaannya, dalam hal ini misalnya Pizza Hut, mereka punya official website, mereka punya mobile app sendiri, dan mereka juga punya akun Instagram, akun Facebook, dan akun-akun lainnya yang mereka kelola. Tapi dalam rangka untuk memperluas jangkauannya ke pasar, mereka akan melakukan campaigns yang kita sebut sebagai paid media campaigns. Jadi dia gunakan platform misalnya Google Ads untuk advertising websitenya mereka. Atau mereka menggunakan Meta Ads, jadi akun postingan di akun Instagram maupun akun Facebook mereka gunakan untuk melakukan promosi di platform tersebut sehingga jangkauannya jauh lebih luas. Jadi ada dua perbedaan yang signifikan di antara ekosistem yang owned maupun yang paid media ya. Tadi kita sudah mengetahui bahwa untuk yang owned itu kita boleh kontrol secara gratis, sedangkan yang paid ini kita harus melakukan pembayaran ya kepada platformnya untuk bisa memperluas jangkauan. Lagi-lagi contoh website atau Instagram, tapi dalam rangka untuk memperluas jangkauannya mereka melakukan paid media. Seperti yang tampil di screen ini, teman-teman bisa melihat ada program yang disebut sebagai Under Armour Hello Campaigns.
ini adalah campaign yang mereka kolaborasikan dengan belanja ya, yang kemudian mempromosikan produk-produk mereka dengan spending. Dan satu lagi di dalam ekosistem digital marketing itu kita menyebutnya sebagai earned media. Jadi kolaborasi antara owned media dan paid media tadi itu menimbulkan interaksi yang terjadi antara brands dengan calon customer mereka. Nah, karena platform tadi itu direct dikelola oleh perusahaan atau brand, kemudian berinteraksi dengan calon consumer di masing-masing ekosistem atau platform tadi atau channel tadi, terjadi interaksi secara langsung antara brand dengan consumer. Contohnya misalnya ketika kita punya platform official website dan consumer melakukan checkout payment di situ, kita bisa langsung mendapatkan feedback secara real time dari si customer. Misalnya mereka memberikan review atau memberikan komentar, feedback terhadap pengalaman mereka di dalam menggunakan brand tersebut. Nah, disinilah ekosistem digital marketing itu nggak hanya kelola tentang platform-platform atau channel tadi, tapi kita juga harus maintain media tadi supaya reputasi maupun customer satisfaction itu tetap terjaga sesuai dengan yang kita rencanakan. Ini disebut sebagai earned media. Di dalamnya terdapat customer review, electronic word of mouth gitu ya, social media share and mention, press and media coverage gitu ya. Jadi ada banyak faktor yang kira-kira harus kita kelola. Lagi-lagi masing-masing ini punya kelebihan dan kelemahan, dan disinilah kehati-hatian kita di dalam menetapkan ekosistem yang mana yang akan kita gunakan. Earned media misalnya. As you see, we're getting ready right now. The new Halo shoot. You guys have not seen yet, but I have. I got it right now. So take a look. Don't miss out. The very moment it's called a dash. Dash it home. Strength you can count on. Long days of hard work. One shoe. All in. It's finally done. Hey, halfway through the shoot, going crazy, putting in that work, waiting to finish product. What you're made of doesn't always show. Sometimes it's hidden. It's held. It's hard. Until the very moment. As you see, we're getting ready right now. The new Halo shoot. You guys have not seen yet, but I have. I got it right now. So take a look. Don't miss out. Oke. Nah, dari ketiga ekosistem tersebut, kita boleh melakukan integrasi model ya. Kita menyebutnya sebagai channel integration model dalam rangka untuk mengemphasize di sinergi ya between owned, paid maupun earned media. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tetapi kalau kita bisa mengintegrasikan, maka kita akan mendapatkan fungsi yang sangat krusial di dalam pemanfaatan digital marketing. Di mana owned media itu kita manfaatkan untuk manage hubungan kita dengan audiens ya, dan kita tetap konsisten menjaga konten-konten kita karena itu under control kita. Tapi tidak cukup itu, untuk memperluas jangkauannya maka kita melakukan paid media. Di paid media itu kita tujuannya adalah untuk nge-attract new audience, kita memperluas jangkauannya karena kita paid tadi ya. Membangun brand awareness ya, membangun koneksi dengan calon audiens baru. Nah, kolaborasi antara owned dan paid media itu kita harus jaga melalui earned media supaya terbangun trust and loyalitas. Di sini, nah sekali lagi kita bisa melakukan integrasi terhadap channel-channel atau platform ini supaya terjadi integrasi yang kita inginkan. Nah, dalam konteks digital marketing, ketika kita sudah mengetahui adanya 3 ekosistem yang besar di dalam digital marketing itu sendiri, maka setiap brand atau setiap perusahaan mereka harus memutuskan bagaimana cara mereka memanfaatkan setiap ekosistem yang ada. Nah, cara perusahaan untuk memanfaatkan masing-masing ekosistem itu terbagi dalam 2 aliran pemikiran. Yang pertama disebut sebagai multi-channel, yang kedua disebut sebagai omni-channel.
Artinya di sini perusahaan diberikan pilihan apakah mereka akan fokus kepada salah satu channel atau platform saja, atau justru mereka gabung dengan beberapa platform sekaligus. Ya, mari kita lihat apa saja perbedaan dan keunggulan dari model yang multi channel maupun yang omni channel. Kita lihat yang pertama. Kalau kita menggunakan pendekatan yang multi-channel marketing, artinya di sini multi-channel marketing itu adalah sebuah strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan di mana mereka mengkombinasikan antara multi-channel yang online maupun offline di antara beberapa ekosistem sekaligus. Jadi mereka akan reach customer baik secara offline maupun secara online lintas platform. Jadi bukan hanya satu platform. Ya tentu tujuannya dalam rangka untuk memaksimalkan potensi untuk jangkauan mereka gitu ya, secara luas. Nah, kalau kita menggunakan multi channel, maka di sini ada beberapa tantangannya. Tantangan yang pertama adalah data fragmentation. Artinya, satu channel atau satu platform dengan platform lain itu tidak terjadi kesinambungan data. Jadi kita perlu melakukan pengolahan data lebih lanjut untuk bisa mengetahui kondisi yang aktual. Jadi customer data itu akan tersimpan secara terpisah gitu ya di masing-masing platform. Misalnya kita punya database website, punya database Instagram, punya database di e-commerce atau platform yang offline gitu ya. Lalu nanti kita perlu mengkombinasikan untuk mendapatkan visualisasi data yang utuh. Penting untuk diketahui bahwa di masing-masing platform itu sendiri mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi antara user Instagram dengan usernya TikTok itu punya pola yang berbeda. Jadi ketika kita mengembangkan konten maupun message yang kita mau campaign-kan di masing-masing platform tersebut juga harus berbeda. Jadi kita harus butuh effort yang lebih untuk mengembangkan message yang sesuai dengan platform yang kita mau gunakan. Multi channel otomatis kita menggunakan beberapa multi channel ya. Jadi kita menggunakan beberapa multi channel sekaligus ya, baik yang e-commerce, sosial media gitu ya, retail store gitu ya, email marketing dan banyak platform lain. Jadi kalau ada salah satu platform yang tidak terkontrol dengan baik, maka akan sangat sulit sekali merealisasikan kualitas pelayanan yang sangat baik. Ya termasuk tadi implikasinya adalah operasi yang terpisah di antara platform-platform yang ada. Namun demikian, karena kita multi-channel, kita bisa reach oriented. Jadi kita bisa expanding market coverage dengan memperluas jangkauan melalui pemanfaatan masing-masing platform tadi. Jadi ada kemungkinan ketika kita menggunakan banyak platform sekaligus, orang akan jauh lebih aware dengan brands atau produk kita. Multi-channel juga memiliki keunggulan dan kelemahan ya. Kalau keunggulannya tadi dia wider reach ya, jadi memungkinkan more people can be targeted across the different channels yang kita gunakan, flexibility in targeting specific audience per channel, jadi kita bisa menyesuaikan ya berdasarkan channel-channel tadi. Tapi juga punya kelemahan, jadi kita akan sangat sulit sekali mengintegrasikan data customer yang kita punya. Dan juga mungkin terjadi inconsistent di dalam customer journey because it's a different channel ya yang kita gunakan. Mungkin juga nanti terjadi different campaigns, different promotion program, pricing strategy that will be difference between one channels to another channels ya, dan experience dari setiap channel itu juga bisa berbeda-beda. Dan ini akan sangat mempersulit kita untuk mengidentifikasi the return on investment yang kita keluarkan dari program marketing campaigns tadi. Lalu bagaimana dengan omnichannel? Kalau omnichannel itu sendiri adalah penggunaan ekosistem yang hanya fokus kepada satu bagian. Jadi dia ini full integrations, jadi cukup dengan online saja misalnya gitu ya. Dan kita menggunakan platform tersebut saja gitu ya. Jadi datanya jauh lebih synchronize dan dia lebih seamless journey customer journey jauh lebih seamless ya. Artinya
customer itu kita akan bisa langsung berinteraksi karena fokus tadi hanya menggunakan omnichannel. Message-nya jauh lebih konsisten, fokusnya jauh lebih kepada customer centric. Jadi kita mengutamakan pelayanan, begitu ada respon atau feedback yang diberikan oleh konsumen, kita bisa langsung direct to respond. Jadi tentu sekali lagi baik yang omnichannel maupun yang multi, masing-masing ini punya kelebihan dan kelemahan. Kalau yang omni dia delivernya itu jauh lebih smooth gitu ya, karena kita fokus hanya satu platform, lebih customer oriented, tapi limitationnya juga tadi kita akan sangat sulit untuk reach out customer yang jauh lebih luas atau jauh lebih besar. Jadi ini akan kembali kepada prinsip dasar digital marketing strategi, bahwa masing-masing brand mereka perlu mengintegrasikan dan mempersiapkan model strategi yang tepat untuk brand yang mereka canangkan. Jadi di dalam ekosistem ini setiap mahasiswa yang belajar tentang digital marketing harus tahu apa saja ekosistem di dalam digital marketing dan bagaimana ekosistem ini kita manfaatkan. Apakah melalui digital marketing yang multi-channel atau melalui digital marketing yang omni-channel. Untuk mengakhiri bagian unit 2 di dalam course digital marketing, teman-teman diminta untuk melaksanakan class activities di sini. Teman-teman akan mengidentifikasi kasus gitu ya untuk melakukan analisis digital marketing ya ekosistem tentu pada sebuah brand ya. Jadi teman-teman diminta untuk melihat salah satu brand dan mereka apakah menggunakan multi channel atau omni channel di dalam praktik digital marketing mereka. Bentuknya silakan mengikuti format laporan yang tersedia di dalam screen ini dan Anda diberikan kesempatan untuk mengerjakan class activities pada unit kedua ini untuk mengukur seberapa tercapai course learning outcome atau tujuan pembelajarannya yang kita tetapkan untuk unit kedua. Kita akan lanjutkan series digital marketing pada unit kedua di sesi berikutnya. Terima kasih.